Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Selamat pagi, saudara-saudara semua yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Marilah kita masuk dalam ibadah Minggu 18 Juli tahun 2021. Kita bersama-sama ibadah pada pagi hari ini kita sucikan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin, amin, amin. Marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 405 bait yang kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Kita akan menerima hukum kasih yang terdapat pada Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita beribadah, kita senantiasa diingatkan oleh Tuhan tentang hukum kasih ini. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Namun setiap kali pula ketika kita mendengar hukum kasih ini, kita tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyesali akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita bersama-sama setelah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka saat ini Tuhan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah akan kita ambilkan dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-26.
Yohanes 3 ayat 26 demikian firman Tuhan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Demikianlah saudara-saudaraku, berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana ketika Yohanes dilapori oleh para murid-muridnya bahwa dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus juga membaptis seperti Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tanda bagaimana kita hidup baru di dalam Tuhan. Untuk senantiasa kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan sekarang, kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terdapat pada Injil Matius pasal 6 ayat 20 sampai dengan 21. Matius 6 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima petunjuk hidup baru ini, bagaimana hati kita tertuju kepada harta, benda, dan kekayaan kita. Harta, benda, dan kekayaan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sumber pengharapan kita, yang menjadi sumber berkat kita. Oleh karena itu, marilah petunjuk hidup baru ini kita terima, kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya saudara-saudaraku, kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita datang pada Tuhan, dalam doa kami antarkan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini dalam masa PPKM darurat, kami belum bisa bersama-sama bersekutu di gedung gereja pemberian-Mu. Kami beribadah di rumah masing-masing dalam suasana yang masih sangat memprihatinkan bagi dunia, khususnya bangsa dan negara kami, karena pandemi COVID-19 masih melanda bangsa kami ini. Namun tidak mengurangi keyakinan kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, untuk beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau, karena Engkau lah sumber pengharapan kami yang sungguh-sungguh kami nanti-nantikan. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankanlah kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih prihatin karena sakit penyakit yang dideritanya, baik karena COVID-19 maupun sakit penyakit yang lain. Kami masih menyerahkan keluarga Bapak Jasno, kami menyerahkan Ibu Kawi, kami menyerahkan Bapak
Bambang Sumbartianto sekeluarga, biarlah Tuhan sendiri yang menilik keberadaannya. Ya Tuhan, dalam suasana yang masih sakit penyakit melanda di dalam kehidupannya, biarlah saudara kami ini memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi saudara-saudara kami lebih daripada kami yang sehat ini. Karena Engkau senantiasa mengarahkan supaya hati dan hidup saudara-saudara kami ini hanya tertuju kepadamu, sumber kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong saudara-saudara kami ini segera sembuhkan kembali, supaya dapat bercerita tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, bersaksi tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang sudah sehat dari COVID-19 ini, supaya menjadi saksi Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan sedang berperkara di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Juga kami yang masih sehat-sehat ini ya Tuhan, senantiasa Tuhan jagai, supaya kami terus bisa membagi kasih, supaya terus kami bisa menjadi sumber berkat, kami bisa menjadi saluran berkat, karena Tuhan Yesus sendiri sumber berkat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya bisa berserah. Berikanlah kemampuan untuk kami saling mengasihi, kami saling melayani, kami saling mendoakan, dan kami saling menguatkan di dalam iman. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sudah Tuhan panggil menjadi pelayan-Mu, baik Bapak Pendeta, para penatua dan diaken, para komisi, tim, panitia. Ini semua adalah Tuhan percayakan untuk kami ambil bagian di dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawa Ngesrep ini. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kemampuan untuk senantiasa kami memandang bahwa Tuhan Yesus sumber kehidupan kami, memampukan kami bekerja dengan sungguh-sungguh, memampukan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, memampukan kami untuk mengasihi saudara-saudara kami, untuk senantiasa kami menjadi orang yang terdepan untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawa Ngesrep ini. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang memakai kami, kalau bukan Tuhan yang melengkapi di dalam kehidupan kami, sebenarnya kami tidak berarti apa-apa di muka bumi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan semua ini dalam tangan kasih setia-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah seluruh bangsa dan negara kami ini segera Tuhan lepaskan dari pandemi COVID-19 ini, supaya aman, damai, sejahtera boleh kami rasakan di dalam kehidupan ini. Terutama Tuhan, kami menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami ini dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Bapak Presiden beserta dengan pembantu-pembantunya Tuhan pakai untuk senantiasa mengarahkan kami, mengatur pemerintahan, mengatur bangsa dan negara kami ini, sehingga benar-benar mau mendukung apa yang sedang diupayakan oleh para pemimpin bangsa dan negara kami ini, supaya segera selesai COVID-19 ini, dan kami boleh hidup normal kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, saat ini kami masuk dalam ibadah, senantiasa Tuhan berkati. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami untuk senantiasa kami mengarahkan pandangan kami, pikiran kami, hati kami tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan penghidupan kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan, dan nanti kami boleh mengakhiri bersama-sama dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil
Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayatnya 30 sampai dengan 34. Kemudian akan kita sambung dari ayat 53 sampai 56. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menyembahnya menjadi sembuh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, bagaimana keadaan saudara semua? Sehat-sehat? Ya, khotbah kita pada pagi hari ini diberi tema Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah hidup di desa. Pada waktu itu kami menjadi guru sekolah minggu. Dan saat itu gereja tersebut sedang mendirikan gedung gereja. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu? Mereka kerja bakti untuk mengangkut bata merah yang kira-kira jaraknya sekitar 500 meter dari
tempat pembakaran bata merah itu sampai di calon gedung gereja. Mereka yang kuat bawa 2 buah, membawa 2 buah. Yang kuat 3 membawa 3. Ini dilakukan setiap hari Minggu setelah selesai sekolah minggu. Terus menerus dilakukan. Berminggu-minggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah saya menjadi guru agama Kristen di Semarang ini, gereja kita ini pernah membagi celengan. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu itu menabung. Bahkan majelis pernah dibagi celengan satu-satu untuk setiap hari menabung ini. Saya cerita dengan murid saya, kamu setiap hari menabung berapa? Kemudian murid saya 2.000 Pak. Saya 3.000 Pak. Setiap hari, saudara-saudaraku. Kalau itu dikalikan 30, kemudian dikalikan 1 tahun, 12 bulan, kalau 2.000 saja, 1 bulan sudah 60.000. 60.000 kali 12 sudah 420. Ini. Berapa itu? 700 ya? 60 kali 10 sudah 600 ditambah 120, 720. Itu kalau setiap hari 2.000. Ini. Kemudian anak-anak ini mengemas hasil celengannya itu, dibawa ke gereja, kemudian diserahkan, didoakan, saudara-saudaraku. Inilah bentuk dari anak-anak ini membawa damai sejahtera Tuhan Yesus ini di dalam kehidupannya. Mereka walaupun masih kecil-kecil, sudah belajar mempersembahkan dirinya untuk menjadi sumber orang itu mengalami damai sejahtera di bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi damai sejahtera itu tidak mudah. Ya. Damai itu suasana hati, saudara-saudaraku. Kalau anak-anak kita ini senang, anak-anak kita ini merasa gembira, anak-anak kita ini merasa sukacita, itulah damai. Kalau anak-anak kita ini merasa hidupnya berkecukupan, bisa menabung, bisa mempersembahkan sebagian dari uang sakunya ini, anak-anak ini sudah menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga orang lain itu bisa sejahtera karena perbuatan anak-anak kecil ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus bersama dengan 12 muridnya itu berpelayanan di desa-desa, di kota-kota, mengalami kejenuhan. Ini. Mengalami dia itu kelelahan. Maka Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada para murid tadi, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Nah ini, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah merasa lelah secara tubuh jasmaninya perlu beristirahat. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah merasa lelah pikirannya, merasa lelah hatinya perlu beristirahat. Tapi beristirahatnya adalah seketika saja, sebentar saja. Ini. Maka ke-12 murid ini kemudian naik ke perahu, menyusuri tepi Danau Genesaret. Danau Genesaret adalah Danau Galilea. Sampailah di sana, dia kemudian berhenti di Betsaida. Betsaida adalah sebuah kota yang ada di tepi Danau Genesaret atau Galilea. Arti Betsaida itu adalah penuh kasih sayang atau maha penyayang. Ada juga yang menyebutkan Betsaida adalah kota ikan, karena itu adalah sebuah pelabuhan di mana para nelayan itu menjual ikan di sana.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu orang banyak itu mengerti dan mengetahui bahwa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sedang ada di perahu di tepi Danau Genesaret. Ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid yang sedang ada di perahu tadi, yang sedang beristirahat tadi, dia bercerita, saudaraku. Bercerita tentang apa? Tentang pengalamannya di dalam berpelayanan. Ini, suka dukanya ketika dia memberitakan Injil, ketika dia membuat mujizat-mujizat di kota-kota, di desa-desa, menyembuhkan banyak orang sakit yang sangat menyenangkan, tetapi juga bercerita tentang bagaimana dia ini ditolak oleh orang-orang yang tidak senang kepada ajaran Yesus. Inilah saudaraku, suka duka itu yang seringkali menjadikan orang lelah. Ini. Mereka bercerita tentang pengalaman itu, membagi kasih, saudara-saudaraku, membagi pengalaman, saling menguatkan. Ada rasa senang, ada rasa susah, tertawa, geli, dan sebagainya. Ini. Tapi tidak lama kemudian dia sampai di Betsaida. Saudaraku, orang banyak sudah menunggu di sana. Mengapa orang banyak itu menunggu di sana? Mereka meninggalkan toko-tokonya, meninggalkan pekerjaannya. Dia membawa saudara-saudaranya yang sedang sakit, yang sedang sekarat, yang sedang membutuhkan pertolongan untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Setiap orang yang dijumpainya, setiap orang yang ditemuinya senantiasa dilayani dengan sungguh-sungguh. Walaupun keadaan kita lelah, walaupun kita baru bisa beristirahat sebentar, tetapi ternyata para murid dan Tuhan Yesus ini tetap melanjutkan pelayanannya. Tetap melanjutkan. Cinta kasih Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang banyak, sehingga Shalom Allah, damai sejahtera Allah itu dirasakan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan ketika Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan murid-muridnya itu mendapati orang banyak tadi. Kalau kita membaca dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang 44, di sana dikatakan bahwa orang banyak yang berkumpul itu, saudara-saudaraku, mengalami kelaparan. Karena sejak pagi hari sampai malam hari dia mendengarkan ajaran Yesus itu, dan dia ini kemudian lapar. Murid-muridnya ketika diperintah oleh Tuhan Yesus ya untuk membeli makan, dia menyaksikan bahwa uang 200 dinar itu tidak cukup untuk 5.000 orang. Ini. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengatakan pada murid-muridnya itu yang usul supaya mereka pulang saja. Mereka membeli makan di warung-warung yang masih buka. Ini. Tapi Tuhan Yesus menyatakan, kamu harus memberi mereka makan. Ini terdapat pada ayat yang ke-37. Ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika melihat orang banyak itu kelaparan, maka apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku? Ya, maka mereka harus senantiasa memberi makan pada mereka ini. Agar apa? Agar benar-benar mereka itu mengerti tentang kehendak Tuhan. Ya, orang-orang itu supaya
memiliki damai sejahtera, maka orang murid Tuhan Yesus itu harus memberi makan pada mereka. Mereka sangat bingung, saudara-saudaraku. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 13. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudaraku, ternyata 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 orang lebih tadi itu milik anak kecil. Ya, itu bekal anak kecil yang dibawa dari rumah. Ini. Nah, di sini saudaraku, bahwa ketika anak kecil ini sejak kecil sudah dididik untuk dia itu berguna di hadapan Tuhan, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini. Bagi Bapak Ibu yang masih punya cucu, masih punya anak kecil, bawalah anak kita ini kepada Tuhan. Supaya anak ini berarti di hadapan Tuhan. Maka nanti pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini saudaraku. Maka dengan 5 roti dan 2 ikan itu kemudian diberkati oleh Tuhan. Dimakan oleh 5.000 orang lebih dan sisanya 12 bakul. Melebihi dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan sanggup saudaraku memberkati di dalam kehidupan kita. Berkelimpahan. Kita tidak kekurangan suatu apapun asal kita percaya kepadanya. Asal kita menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak pernah ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus itu menjadi sumber kehidupan kita bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang sakit tadi? Kalau kita perhatikan bersama-sama, banyak orang sakit yang datang kepada Tuhan Yesus, yang diusung oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia berkeyakinan, menjamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Ini. Jubah itu seperti apa? Nah, itulah jubah yang ada di jubah Tuhan Yesus, kemudian pada ujungnya itu dibagi 2, kemudian dikepang begitu, dianyam begitu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Lah, kalau orang memegang itu, yang warnanya ungu kebiru-biruan itu, maka orang itu menjadi sembuh. Pertanyaannya adalah, apakah jubah itu yang menjadikan sembuh? Bukan. Tetapi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadikan sakit penyakit mereka sembuh. Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai ini, yang belum rampung ini, marilah kita bersama-sama membaca Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sebagai bangsa dan negara Indonesia, saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara yang masih dilanda terpapar COVID-19, marilah kita memandang Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kesembuhan. Dan kita taat pada pemimpin-pemimpin kita. Untuk kita beribadah di rumah, untuk kita senantiasa tidak pergi-pergi terlebih dahulu, untuk kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu semua adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus kita dukung. Jadilah bangsa negara yang setia, bangsa negara yang taat akan hukum. Jadilah orang-orang yang senantiasa taat akan pemimpinnya.
Sebab pemerintahan kita ini benar-benar berasal dari Allah. Ini, ketaatan saudara terhadap bangsa dan negara, ketaatan saudara terhadap pemimpin-pemimpin, itu menjadikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kalau negara kita damai, negara kita rakyatnya sejahtera, inilah yang menjadi harapan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah senantiasa kita merenungkan di dalam kehidupan kita bersama. Saat ini, mungkin kita sedang dipakai Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera itu di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat gereja Kristen Jawa Ngeserp ini. Serahkanlah kehidupanmu, sebagian dari harta bendamu, untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, yang dirundung sakit penyakit, yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa makan, tidak cukup untuk berbelanja harian. Rezeki hari ini yang didapat dimakan hari ini. Ini yang harus senantiasa kita sadari. Mungkin kita sekarang sedang berlimpah harta benda dan kekayaan kita. Kita tidak tahu, saudaraku. Apakah kita ini nanti akan mengalami akhir zaman? Atau sebelum akhir zaman kita sudah dipanggil Tuhan? Kita tidak ada yang tahu. Tetapi pada waktu Tuhan memberikan hidup penuh dengan kelimpahan, berarti saudara sedang dipakai Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Apa yang kita dapat ini, saudara-saudaraku, nanti pada akhirnya akan kita tinggal semua. Tidak ada artinya. Tinggallah jiwa kita, roh kita kembali kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan tempat di sana untuk kita semua sebagai anak-anaknya. Inilah yang harus senantiasa kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita sedang menjadi anak, marilah senantiasa kita mau dipakai Tuhan. Walaupun dengan tabungan yang sangat terbatas, setiap hari 3.000, setiap hari 2.000, anak-anakku, jangan patah semangat. Kamu semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Percayalah bahwa hidupmu sampai engkau dewasa, engkau senantiasa disertai Tuhan, dan engkau akan diberi keberhasilan oleh Tuhan. Kalau kita sekarang sedang menjadi majelis gereja, sedang menjadi komisi, sedang menjadi seksi, menjadi tim, menjadi panitia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kita semua akan mengerti dengan benar bahwa ketika orang memandang Tuhan Yesus Kristus itu sebagai keteladanan di dalam kehidupan kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu harus kita lakukan. Maka Tuhan sebenarnya sedang merendah hidup kita untuk kita sangat berguna di muka bumi ini. Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita, akan menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada kesempatan ini, kami senantiasa merindukan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kami bersama.
di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah jemaatmu Gereja Kristen Jawa Ngesrek. Namun Engkaulah Tuhan, sumber damai sejahtera yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kami semua untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kami untuk menghadapi sakit penyakit yang saat ini sedang kami derita ini. Ya Tuhan, pengharapan kami tidak pernah berhenti di hadapan-Mu, bahwa Engkau sebenarnya akan memampukan setiap anak-anak-Mu yang bersandar sepenuhnya dalam tangan kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk senantiasa kami berdoa seperti doa Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sudah tiba saatnya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Ya. Marilah persembahan ini kita kumpulkan bersama-sama, kita masukkan dalam amplop atau kita transfer ke nomor rekening gereja yang ada di warta gereja. Atau pada hari Sabtu kita serahkan pada majelis gereja setiap jam 11 sampai jam 12 siang. Atau kita masukkan di dalam kotak persembahan gereja. Jangan pernah berhenti saudaraku, walaupun kita ibadah di rumah, kita senantiasa memberikan persembahan. Persembahan ini akan kita dasari dari Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, marilah persembahan ini kita serahkan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya uang saja, tapi seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan akan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allah.
Saudara-saudaraku, marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kepadamu. Berkati persembahan ini. Lipat gandakan persembahan kami ini. Seperti persembahan anak kecil, 5 roti dan 2 ikan yang dimakan 5.000 orang lebih, masih tersisa 12 bakul. Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, bagi saudara kami yang saat ini belum bisa memberikan persembahan, berikanlah Tuhan pekerjaan, sehingga membuahkan hasil yang sangat baik. Dan saudara kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Ampuni Tuhan, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan di hadapanmu, ada dosa yang terselip. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita lanjutkan untuk pujian penutup dari Kidung Jemaat 424 bait yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar,
bersinar, aku bersinar terang.